Perkenalkan, nama saya Satmar Tua Panggabean, NIM 2201080037. Saya kelas C semester 1 program studi pendidikan ekonomi. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Remaja dan Perkembangannya. Perkembangan remaja merupakan masa perkembangan setelah masa kanak-kanak dan menuju masa dewasa yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, dan emosi. Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 dan berakhir pada usia 20 tahun. Remaja berasal dari kata Latin adolescentia yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescensi mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, dan fisik. Pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Ada pembatasan usia remaja yaitu remaja awal mulai dari usia 12 sampai 15 tahun. Pada masa ini remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat sensitif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar. Adapun ciri-cirinya yaitu ditandai dengan masa puber atau suara yang mulai membesar. Yang kedua, remaja pertengahan yang dimulai dari usia 15 sampai 18 tahun. Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan, tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Yang ketiga, remaja akhir yang dimulai dari 18 sampai 21 tahun. Pada masa ini remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya. Adapun ciri-ciri masa perkembangan remaja yaitu pertama, masa remaja sebagai periode yang penting, yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Yang kedua, masa remaja sebagai periode pelatihan. Di sini berarti perkembangan masa kanak-kanak lagi dan belum dapat dianggap sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas, keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan pada emosi, perubahan tubuh, minat, dan peran atau menjadi dewasa yang mandiri, perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan. Yang ketiga, perkembangan kognitif, sosial, dan bahasa. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Piaget mengungkapkan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Piaget menyebut tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap operasi formal. Perkembangan emosi dan moral. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa emosi dan moral adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi dan moral dapat juga diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku seperti gembira, bahagia, sedih, berani, takut, dan lain-lain. Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dari kehidupan individu yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan remaja, yaitu pertama, mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman-teman sebanyak pria maupun wanita. Tugas perkembangan pada masa remaja menuntut perubahan besar dalam sikap dan perilaku anak, mencapai peran sosial pria dan wanita. Perkembangan masa remaja yang penting akan menggambarkan seberapa jauh perubahan yang harus dilakukan dan masalah yang timbul dari perubahan itu sendiri. Ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Seringkali sulit bagi para remaja untuk menerima keadaan fisiknya bila sejak kanak-kanak mereka telah mengagumkan konsep mereka tentang penampilan diri pada waktu dewasa nantinya. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Bagi remaja yang sangat mendambakan kemandirian, usaha untuk mandiri secara emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa.
Kelima, persiapkan karir ekonomi. Kemandirian ekonomi tidak dapat dicapai sebelum remaja memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja. Ya, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.